dan semoga pembacaan doa tadi juga terhitung sebagai pahala buat kita semua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau cek situasi kelas ya. Bagi yang mempunyai sampah di bawah mejanya, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Ayo, udah bersih? Sudah. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Andiri Nitri Wahyuni, Murnianti, Era Masira, Jelita, Anissa Herani, Haryanti. Ada konfirmasi Haryanti sakit apa? Sakit gigi Bu. DBD atau sakit gigi? DBD. Oke, jadi kalian juga harus jaga kesehatan ya, apalagi di musim pancaroba ini kita rentan terkena penyakit. Jadi harus ekstra jaga kesehatan, oke? Oke. Dan kita doakan juga teman kita Haryanti semoga cepat pulih dan segera kembali seperti sedia kala, yaitu mengikuti pembelajaran bersama kita. Sebelumnya ada yang masih ingat tidak pekan lalu kita belajar materi apa? Oke, silakan Era. Tentang himpunan Bu. Iya betul. Nah, di dalam himpunan kemarin kita bahas apa aja sih? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya. Ada himpunan swasta. Apalagi? Saya Bu. Ya. Himpunan kosong, diagram pen, irisan dan hubungan. Ya betul sekali ya. Ternyata Lini dan Jelita masih mengingat pembelajaran kita pada pertemuan lalu ya, kelas yang meriah. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar materi apa? Ibu udah speak ya pekan lalu. Ya, silakan. Materi penyajian data. Oke ya betul. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi penyajian data. Silakan dibuka bukunya halaman 48. Ya, dulu ketika kalian masih kelas 6, kalian juga sudah mempelajari materi penyajian data. Masih ingat? Nah, hari ini kita kembali mempelajari tentang materi penyajian data. Kita akan membahas kembali apa sih penyajian data itu dan bagaimana cara kita untuk memperoleh data secara baik dan benar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan mampu menjelaskan pengertian dari data dan mampu menerapkan pengertian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengambil serta mengumpulkan data di dunia nyata. Oke, selanjutnya silahkan kalian cermati dulu gambar yang tertera di slide. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati. Nah, data digunakan pada berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah pengelolaan sampah di TPA. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan data dan di mana saja kita dapat melihat data ini? Nah, itu semua akan terjawab ketika kita selesai mempelajari materi penyajian data ini. Oke, setelah mencermati, Ibu boleh tes ingatan? Boleh Bu. Oke, ada yang masih ingat apa itu data? Yang tahu silakan angkat tangan. Ya, silakan bisa. Jadi data adalah catatan atas kumpulan fakta. Ya, betul ya kata Nisa. Jadi data itu adalah sekumpulan fakta atau data mentah yang dapat diperoleh melalui pengamatan, penelitian. Nah, silakan perhatikan. Jadi kata data ini juga berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Kalau bentuk dari data biasanya itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya? Ada kualitatif dan ada kuantitatif. Oke, jadi ada kuantitatif dan ada Kualitatif. Jadi data kuantitatif itu adalah data yang disertakan dalam bentuk angka, dan data kuantitatif itu adalah data yang
pentingnya penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi penyajian data yang benar itu dapat membantu kita dalam membaca informasi secara mudah dan tentunya mudah dimengerti oleh pengguna data dan orang lain. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, Ibu lihat kalian udah ngantuk ya? Ngantuk ya? Oke, jadi silakan berdiri semuanya. Oke, silakan ayo. Ibu punya icebreaking. Kalau ibu bilang belajar matematika, kalian jawab think the best, do the best, and be the best. Oke, jadi ibu punya speaking. Kalau ibu bilang belajar matematika, kalian jawab think the best, do the best, and be the best. Oke, ibu ulang ya. Belajar matematika, think the best, do the best, and be the best. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya silahkan perhatikan gambar yang ibu share di atas. Nah, gambar apa yang kalian lihat pada layar? Ibu, ya? Tumpukan sampah, Bu. Ya, betul, ini adalah gambar tumpukan sampah yang ada di TPA. Nah, ternyata banyak sekali ya sampah yang ada di TPA, tapi pasti di luar sana jauh lebih banyak. Nah, ada yang tahu apa contoh dari adanya sampah ini? Banjir. Bau? Ya, betul sekali. Banjir dan juga bau ya. Nah, jadi ternyata sampah memiliki dampak yang besar bagi kehidupan dan tentunya kesehatan manusia, termasuk pencemaran air dan tanah yang dapat merusak ekosistem serta mengganggu kesuburan tanah. Nah, pembakaran plastik yang menghasilkan gas beracun dapat mencemari udara serta limbah dapat menjadi sarang penyakit menular dan tentunya dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan termasuk penyakit kanker. Sehingga penting untuk mengelola sampah dengan baik demi melindungi bumi dan tentunya menjaga kesehatan kita. Oke, untuk lebih jelasnya silakan membaca artikel dengan men-scan QR yang ada di buku kalian. Ya, ini silakan di-scan. Ayo, silakan di-scan. Sudah? Ya, silakan dibaca ya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan aktivitas yang menarik, tetapi ini dilakukan dengan berkelompok. Bu, izin bertanya Bu, ya? Ini bukan kelompoknya, pilih sendiri Bu atau bukan? Ibu udah tentukan ya, silakan dibuka di grup WA-nya, di situ Ibu sudah bagi. Oke, Ibu harap di grup kalian dapat berpartisipasi aktif dan tentunya saling memberikan saran positif kepada teman kelompok kalian. Oke, perhatiannya. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit ya, silahkan amati gambar pada halaman 47. Udah? Oke, silakan siap-siap ya, Ibu akan tanya satu persatu sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Yang pertama,
di badan teman kalian. Oke, Ibu ada tugas. Ayo masing-masing setiap kelompok untuk maju untuk menyimpulkan dari pengamatan yang telah kalian lakukan tadi. Oke, udah? Oke, silakan. Ya, silakan Murni. Dari mana kok? Dari sini. Silakan ke depan. Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Kesimpulannya yaitu pengelolaan sampah memerlukan proses pendataan. Pendataan dilihat dari cara pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Dilihat dari cara memperoleh kumpulan data tersebut yaitu primer dan sekunder. Oke, beri aplaus yang berat. Oke, silakan berdiri anak-anak. Silakan berdiri. Belajar matematika. Nah, di sini ada berbagai macam platform atau media berbasis web yang dapat membantu kalian dalam mengumpulkan data. Dengan kemajuan teknologi ini, ada banyak sumber informasi yang bisa kita akses dengan mudah. Oke, contohnya adalah Google Scholar, Wikipedia, dan selain itu kita juga dapat menggunakan kode QR yang ada pada buku paket kalian. Kalian bisa memindai kode tersebut untuk mengakses informasi lebih lanjut. Bu, ya silakan. Bagaimana cara memindai kode QR? Nah, sangat mudah. Kalian hanya perlu menggunakan kamera ponsel atau aplikasi pemindai kode QR seperti yang dilakukan teman kalian tadi, Andir ini. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, bagus ya tadi Murni. Nah, silahkan mulai dengan memindai kode QR yang ada pada buku kalian dan temukan informasi yang diperlukan. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan bertanya ya, karena kata pepatah malu bertanya sesat di jalan. Ya, makanya kalian harus bertanya. Sudah? Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka ibu yang bertanya. Silahkan dengar baik-baik ya. Oke, pertanyaannya, apa mungkin kita mencari data itu dengan menggunakan dua metode? Misalnya, kita menggunakan metode observasi lalu kita wawancarai, ataukah kita wawancarai dulu atau kita observasi, atau sebaliknya, atau yang tadi juga kasih questionnaire. Ada yang tahu? Oke, yang tahu ibu kasih nilai plus. Oke, ada yang berani? Oke, karena tidak ada yang tahu, jadikan PR ya. Silakan upload di Classroom, ibu tunggu sampai jam 10 malam. Oke? Oke. Nah, silakan cermati dialog yang ada di halaman 49 pada buku paket kalian. Apa yang harus diperhatikan di dialog ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, kalian perhatikan bagaimana para tokoh dalam dialog tersebut berbicara tentang pencemaran lingkungan. Mereka tidak langsung mengambil tindakan, tetapi mereka terlebih dahulu mencari tahu apa permasalahan dan apa sumber masalah dari suatu kejadian tersebut. Jadi maksudnya kita tidak bisa langsung turun ke lapangan. Iya, tepat sekali. Jadi kita harus memahami secara detail apa yang menjadi penyebab utama dalam proses pencemaran tersebut. Misalnya kalian ambil pencemaran udara ataupun limbah sampah plastik, ataupun kalian bisa ambil limbah
kemudian mengetahui sumber permasalahan dengan jelas, maka bisa saja tindakan yang kita ambil itu salah atau bisa makin memperkeruh keadaan. Misalnya ketika kita ingin mengatasi banjir, misalnya ketika kita ingin mengatasi sampah, maka kita harus mencari terlebih dahulu apa penyebab sampah tersebut. Jika tidak, maka permasalahan ini akan terus berlanjut. Oke, Era, silakan. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk menentukan permasalahan yang tepat, Bu? Oke, jadi yang harus kalian lakukan ada 3, yaitu kalian harus melakukan observasi lalu mengumpulkan data. Kemudian kalian harus mengetahui penyebab utama dari permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir, kalian mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mendiskusikannya dengan teman kalian. Oke, bagus. Silakan temukan solusinya dengan teman kalian. Terus yang kedua itu kalian membuat rencana serta tentukan alat dan bahan yang akan kalian gunakan di lokasi. Di sini ada pertanyaan untuk tugas proyeknya. Ya, silakan. Lokasi mana saja yang harus kamu kunjungi? Ya, lokasinya itu ada di TPA terdekat dari rumah kalian. Ya, jadi silakan. Apa saja alat dan bahan yang kalian butuhkan? Oke, jadi sebelum kalian ke TPA, kalian harus membawa alat perekam suara ketika kalian ingin melakukan wawancara langsung, dan yang kedua kuesioner, dan tentunya alat tulis menulis. Ya, silakan. Bagaimana misalnya jika kami kesulitan untuk melakukan survei atau pengumpulan? Oke, jangan khawatir karena Ibu akan melayani kalian di media sosial ataupun kalian bisa menanyai kepada Ibu secara langsung di jam-jam istirahat. Langsung temui Ibu saja di ruang guru. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah, selanjutnya jika kalian sudah mengumpulkan datanya, sudah melakukan semua langkah-langkah yang Ibu berikan tadi, selanjutnya Ibu ingin kalian melakukan presentasi di depan teman sekelas kalian. Oke, paham? Paham. Nah, karena kalian sudah paham dengan tugas proyek kalian, Ibu akan memberikan kalian tugas kerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 10 menit. Oke, sembari menjelaskan, Ibu baca soalnya ya. Jadi yang pertama itu tentukan masalah apa yang dapat kalian pecahkan berkaitan dengan sampah di Indonesia. Buatlah rencana serta tentukan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, lakukan ini secara berkelompok. Oke, udah selesai. Nah, silakan berakhir kelompok untuk mengumpulkan tugasnya. Oke. Ini tugasnya udah lengkap. Kelompok 1 udah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Oke. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa satu orang menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Ayo satu orang. Silakan Elita. Berdiri supaya temannya tahu. Baik Bu, jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini menurut saya itu penanganan sampah memerlukan pendataan di mana data merupakan informasi mengenai suatu objek atau kejadian. Pengambilan data menurut aktivitasnya adalah wawancara, kuesioner, dan observasi. Sedangkan pengambilan data berdasarkan cara memperoleh
bagus sekali ya, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, yang lain ada yang mau? Ada? Oke, tidak ada ya. Oke, karena sudah tidak ada, Ibu harap pertemuan selanjutnya kalian tidak hanya Delita yang mampu menyimpulkan pembelajaran kita, tetapi Ibu harap semuanya ya. Iya, Bu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Nisa pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran dan semangatnya pada hari ini. Jika ibu punya kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Ingat, tugasnya sebentar malam. Deadline-nya jam 10.